Ya Allah Rabbi Karim. Respon iki, terus aku niki salah kulo dilalah kok niki semua dia baik. Semua abro. Niki pun kulo teng mriki mawon ben boten ketok boten terus akhirnya digojlok meneh. Niki oh kamatipun. Jadi hiduplah semaumu Muhammad, tapi ingat engkau pasti mati. Maksudnya engkau itu mati, kematian ini pasti akan datang dengan siapapun, kapanpun pasti akan menjemput kita. Jadi yang pertama pesan dari Allah dengan Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan dunia untuk engkau, maka hatimu jangan hanya terpaut dengan urusan-urusan dunia. Arep boleh dunia yo kono, tapi mangsane ibadah yo ibadah. Waya ibadah yo kono, silakan ibadah, tapi waktunya bekerja yo tetap bekerja. Inilah orang yang bijak sesuai apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah As-Sakandari. Iradatuka tajridah ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu berada di makam tajrid. Tajrid ini tidak butuh dunia. Bu, sampai ingin berada di makam tajrid, kedudukan tajrid itu seorang butuh dunia. Ngombe ngono ki ora butuh, jajan ya ora butuh. Ini makam tajrid, tidak butuh lagi dengan urusan dunia. Tapi sementara Allah menentukan kita masih berada di makam kasar, harus bekerja, harus berusaha. Ini mohon maaf Bapak anggota dewan, ini kadang sekarang banyak orang kaya-kaya di sekolah ini ibadah, anak istri ditinggal, nyambut gawe ora gelem. Ini mohon maaf. Ketika ada orang ingin berada di makam tajrid, sementara Allah sebenarnya menentukan dia berada di makam kasab, pengen dahar, pengen makan, dia harus bekerja. Sementara ia tinggalkan kerjanya, kebun sudah ditanam puluhan hektar, tinggal hanya sekedar mohon maaf ibadah, anak bojo diting. Mohon maaf, saya tidak anti dengan mereka. Tapi ini kita harus jadi orang bijak sesuai dengan kata Syekh Iskandar, Syekh Abdullah As-Sakandari. Ketika kok ada orang ditentukan oleh Allah berada di makam kasab, tapi ia ingin harus usaha, tapi ia ingin berada di makam tajrid, tidak butuh lagi kaya-kaya dengan dunia, hanya sekedar milik ibadah, maka hakikatnya orang itu adalah minasyahwatil khafiyah. Dia lagi menutupi keinginan-keinginan hati yang dibalut dengan salnya, keinginan-keinginan hati yang dibalut dengan baju-baju muslimnya. Hakikatnya dia masih tetap butuh dengan urusan dunia. Tapi wa iradatukan asbab ma'a iqamatillah iyyaka bit tajrid in khifatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginanmu untuk berada di makam sebab, makam kasab, sementara Allah menentukan sampean berada di makam tajrid, lek ngono kuwi sampean ora gelem, maka itu adalah dari merosotnya cita-cita akhirat. Contoh, pun sewu, Mbah, sampean yuswane pinten, Mbah? Umur berapa? Neng. Umurnya 67. Mohon maaf. Anaknya berapa, Mbak? Sudah mentas semuanya, Mbak? Sudah. Ini contoh. Mbak ini anaknya 4. Sudah mentas semuanya, sudah berumah tangga semuanya. Sementara anak-anaknya yang 4 ngomong, Mbak, sekarang ibu tunak di rumah. Tidak usah nak ke kebun, tidak usah nak bergawe. Untuk makan dan minum Mbak, biar kami adik-beradik yang 4 ini jatah giliran untuk ngasih makan minum Mbak setiap harinya. Dilalah baik ngedel, bersubuh yo esik nderes. Maka jika Mbak ini berlaku seperti ini, sementara untuk urusan dunia sudah ditanggung oleh 4 anaknya, makan dan minum sudah ditanggung oleh anak-anaknya, bilalai bahasa esi serakatan, esi masuk soma keluar soma, agio mencari,
Ngopo mbak beres, itu namanya mbak terputus dari urusan-urusan akhirat. Sementara apa? Urusan dunia sudah ditanggung oleh anak-anak. Nah sebaliknya ngono kuwi, anak sekolah harus butuh biaya, istri masih butuh makan dan minum, sementara ia hanya sibuk ngurusi masjid, nyambut gawe ndak mau, kerja ndak mau, nyari nafkah ndak mau, makaryo boten kerso. Maka orang yang seperti ini termasuk lagi menutupi syahwat yang sama. Halo, pokok kulon jadikan sami harus berusaha. Waktunya kerja yo kerja, waktunya ibadah yo ibadah, waktunya majlisan yo majlisan, waktunya dolan yo dolan, waktunya main lato-lato yo main lato-lato. Yang berbengi main lato-lato enak apa ya bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tolong kan, dulu vokalis. Lama ashku. Loh, ini vokalis ini pemainnya pada kemana ini? Vokalisnya tenang-tenang kok duduk sampai hari ini yang pemain yo maklum bocah-bocah lembut biasa masalah. Monggo silakan. Aku dituntun. Lama ashku gharami ya nural. Sedikit vokalis ini sih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar. Oh
ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, wasiat Allah dengan baginda Rasul ketika Isra Mi'raj. Kata Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah dengan baginda Rasul, waj'al mahabbataka li fa inna masyirakum ilayya. Wahai Muhammad, jadikan cintamu hanya untukku, karena tempat kembalimu itu adalah aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, seneng kaya ngapa karo anak, ya ora bakal balik karo anak. Anak cinta kaya ngapa pun dengan orang tua, ya tetap baliknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya jadikan amalia kita ya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena si A, tidak karena si B, tidak karena si Anu dan si C, tidak. Tapi mudah-mudahan apa yang kita amalkan bisa semata-mata karena Allah Subhanahu abad. Dawai Gusti Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah aku suruh kalian untuk beribadah kecuali hanya ikhlas karena Allah Subhanahu. Ikhlas mudah diucapkan, Mbak, tapi abot ngelakonine berat. Ikhlas, ayo ikhlas beramal, ikhlas kerja mudah kita berucap seperti itu, tapi prakteknya ini loh yang berat. Bu, sampai resik-resik urusan rumah dikerjakan itu karena Gusti Allah apa karena bojomu sih galak? Halo, mohon maaf. Sampean mulai dari pagi sampai enggak malam, pekerjaan rumah selesai semua itu karena Allah apa karena suamimu yang galak, pemarah pula? Tenang. Coba deh umai orang bersih terus sampai diseleli, sampai kena marah suami, kira-kira terus besoknya rumah bersih apa enggak? Pasti bersih. Orang mungkin dibiarkan. Tidak akan mungkin. Padahal kita disuruh, kita hendaknya berusaha, rasa cinta kita hanya kita paturkan, hanya kita aturkan dengan Allah semata, tidak selain dengan Allah. Karena tempat kembali kita, tempat pulang kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampean terlalu cinta dengan harta benda dunia, tidak nutup kemungkinan ketika dipanggil oleh Allah lupa pula jalan baliknya. Halo, Bu, makanya ketika ada orang tidak meninggal jangan ditinggal sendirian, khawatir takut tidak bisa jalan pulang. Makanya sampai ketika pingin jangan pulang, jangan kembali kepada Allah, pingin tahu, sampai usahakan yang sudah sepuh-sepuh, jangan hanya sekedar ngurus urusan dunia. Masuklah sampai ke Solo, masuklah sampai Toriko. Kalau pingin ini insya Allah bulan 3 sebentar lagi, insya Allah Dorong Habib lu bisa hadir itu ke Tanjung Jabung Barat. Yang belum ikut baik Toriko, pingin berangkat ke sana, mudah-mudahan nanti Kang Mas Yesode beserta dengan Kang Iwan, Kang Cipto langsung koordinir, ayo sama-sama kita hormati beliau Mbak Habib Lutfi yang mau datang ke sana. Ikut datang ke sana, ikut BA Solo, BA Toriko, apapun Torikonya silakan Anda ikut. Tujuannya untuk apa? Nuntun kita supaya ketika kembali tidak nyasar. Halo, loh, yang sementara ini tujuan kita Allah. Alamat kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika jalani hidup ini perangkonya ditempel untuk alamat-alamat lain. Sementara Allah tidak pernah kita datangi, Allah tidak pernah kirim atensi kita, Allah ke Allah tidak pernah. Mau sholat diurat, pernah sibuk ngurusi dunia, sementara kebun yang di sana didatangi terus, ladang yang di sana didatangi terus, anak istri dopeni terus, sampai kita lupa beribadah dengan Allah. Dan nutup kemungkinan orang-orang yang model seperti ini ketika hendak balik ia nyasar. Aduh, bingung. Ketika hendak meninggal dunia akhirnya mulai aksesoris dibawa,
Oppo dibawa, Vivo dibawa, aman. Mentang-mentang anaknya itu ahli multimedia, akhirnya HP dibawakan. Ketika dibungkus pakai kain kapan, HP diletakkan di bawah. Karena anaknya punya dalil, kalau jenazah sudah dikatarkan, ditinggal 7 langkah, disitulah mulai ditanya malaikat mungkar dan nakir. Akhirnya HP disetel. Mulai ini, ketika kaya-kaya berjamaah yang antar sudah pulang, mulai ada pertanyaan, mana buka? Si jawab HP ini, Allahu Rabbi. HP-nya yang jawab di belakang. Mana juga Muhammadun Nabi. Mulai kata orang goblok. Ini kayak lain ini. Suaranya bukan suara manusia. Pas begitu dibuka kain kapalnya ini, dilepas semuanya, coba dibuka, ya Allah, ada HP di sininya, bukan lagi bantalnya pakai gelung ya. Saya mau jawab nyebut dulu. Tapi nopo bantalannya HP sing harganya sampai puluhan juta, mulai kating rokok, kurang ajar raimu. Halo, mulai kata jengkel itu akhirnya ngomong HP yang sebesar itu lebih kencang kemudian. Weh, bocah cilik weh. Aduh, pas piro dulu? Pas berapa nak? 5. Dapat hati main HP. Allah berpikir. Ini juga untuk kemungkinan. Karena canggih dibuka mulai. Pak, besar. Kita tidak paling malaikat mungkar nakir tak kaget takon karo jenengan Pak. Udah takoni jenengan menang baik. Ngopo? HP silikon. Jawabnya tenanan. Manroh buka HP mulai Allah buruk. Malaikat saya, malaikat gak bodoh. Akhirnya diambil HP-nya, leko yang dimasukkan ke mulut orang itu cuma HP-nya mending. Nah kalau api bara neraka yang sebesar api itu dimasukkan ke sini, sudah kesang semuanya. Nah bila ini karena apa? Itu tadi alamatnya kita tujuannya Allah, tapi kita ketika itu tujuannya lebih timpang daripada Allah, lebih banyak urusan dunia, maka tidak nutup kemungkinan nalika wafat nyasar orang ngerti jalan bali. Iki pirang-pirang Kang. Halo, Bung Arpen ninggal orang ngerti jalan bali. Nopo mali karena orang ngerti jalan balik sampai yang jadi keluarga tinggalkan orang yang lagi sakaratul maut ini yang amat sangat berbahaya. Makanya ketika ada orang sakaratul maut, tunggu, khawatir, tuntun dengan kalimat-kalimat yang baik. Gitu ge. Tolong, bojomu lagi sakit temen yo tolong, jangan ditinggal. Ini bojo lagi nangis sakaratul maut, yang istri malah shopping. Ya shopping apa? Bu, shopping apa? Panjer baju gegayo yo. Halo, ini mohon maaf Bapak Kota Dewan, ibu zaman sekarang kayak itu ini sudah masuk Rajab sudah habis. Ini mulai masuk Rajab, ibu tidak sibuk untuk memperingati Isra Mi'raj. Rajab tidak, Syakban masuk, tidak juga sibuk untuk persiapan nisfu Syakban. Ributnya apa? Ke toko baju, pajar duit sekian. Nah, ada yang nyengir Pak ngaku. Halo. Rata-rata ibu-ibu anaknya berapa mulai ke toko baju. Ini Bu, pajar sekian dulu. Saya pesen bajunya sekian. Yang mana? Ini itu yang ditujukan HP-nya. Halo. Pengalaman saya enggak pengalaman. Aku ora tau tuku klambiannya rek urip badan. Halo. Oh ya alhamdulillah kain sarung yo diateri wong alhamdulillah. Mulane klambiku yo gede-gede kabeh ngono kece karena agak kecil yo karena dikasih orang. Kalau enggak terlalu kecil pasti baju saya terlalu besar. Itu pasti itu baju saya. Enggak ada yang beli sendiri, enggak ada. Dikasih wong kabeh. Jika terlalu besar karena dikasih orang. Ini terlalu besar itu sobat. Dia dikai wong. Dia dikai wong gini. Sampai dua kejadian ngopo lato-lato tok aja.
Halo. Rezim sewu mohon maaf iki karo bujur model ngene iki ya sampean men ora ngantuk. Aku yo hilang rasa capeknya nggih. Rezim sewu aja kepikir ngeres sampun nggih. Iki amit sewu jangan pikir ngeres tapi kita yo tujuane ngajine ngopo niku. Dan iki hadirin banget Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang kedua. Sampun. Semoga bon. Yang ketiga, rambutan cepat makan. Yo cepat selesaikan cepat makan, Bang. Oh, tapi yo mau jadi muni orang masak yo ora sido. Oh, masak ya. Bon. Yang ketiga, pesan Allah dengan baginda Rasul, wajtahid fi thalabil jannah. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari surga. Jadi amin. Sifatnya orang awam. Ngopo Pak D, rajin neng masjid, aku neng mlebu surga, yo ndak salah. Kalau larinya ke orang tasawuf salah. Tapi kalau kita orang awam, ngopo sampai rajin sholawatan, berharap untuk syafaat Kanjeng Nabi, yo ora masalah. Kenapa kita rajin beramal? Ada sedekah, infak, amal jariyah. Oh, berharap supaya bisa nambah beban timbangan amal berat besok di akhirat. Yo tidak salah. Ketika kita masih berada di atas dunia, kalau bisa itu tadi, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas memang semata-mata karena Allah, tapi berat. Bu, kata Syekhuddin ini beliau menyampaikan, tarkul amal min ajzinasi riyadun. Ninggal pekerjaan karena orang lain itu musyrik. Ada cara pengajian ini kita, aku orang mangkat panitia ini bocah-bocah no. Sampai halo, ini acara ini makan hari ini. Sampai ngopo? Lah aku udah mau mangkat ngopo nas panitia ini bocah-bocah no. Anak-anak muda remaja mas di Karang Taruna, mosok aku buat diatur anak muda sampai tidak berangkat, maka sampai orang yang muda kayak itu namanya pamer. Beramal min ajlin nasi syirkun, beramal bekerja niki karena orang lain itu musyrik. Sampai berangkat ke sini karena tidak enak, ada Pak Ahmadi datang, katanya pasti tengok sampai rumahnya pangkal sana, nengok Pak Ahmadi sudah saya tidak berangkat yo mandu. Awak doketnya dengan beliau, aku dekatnya dengan beliau. Kalau tidak berangkat yo awak mandu, berangkat yo karena Pak Ahmadi maka musyrik. Bu, sampean dan ayu model ini krono sopo. Sampean tiap minggu tuku glowing 1 botol habis, lipstick setengah bulan habis. Karena apa? Berusaha supaya bojomu seneng betah di rumah. Jika sampean dandan, sampean maca, sampean berhias karena suami Anda, maka Anda termasuk musyrik. Halo, malam Jumat dan ayu lipstikan, glowing dari jam 4:30 di pasar, boleh gosok orang cukup nganggo apa cepon apa nih? Apa sini? Sudah cukup pakai itu, tapi kan bapak broseng kuali gosok ke sini sampai dandan. Tujuannya apa? Nanti malam Jumat suami saya betah di rumah. Sampai punya tujuan nanti malam Jumat supaya suami saya betah di rumah, maka sampean macae berhiasnya itu sudah dianggap musyrik. Payah. Tapi sampean tidak mau bersolek. Karpe kono orang malam Jumat, orang malam Sabtu, orang malam Minggu kono aku orang karpe dandan. Aku tidak mau bersolek. Karep yo ngono, ora karep yo karepmu. Karep yo piye? Ora karep yo ngono. Halo. Niku kek sampean model koyo ngono, ora gelem dandan. Terserah apa adanya, niku jenengan arane riya, namanya riya atau pamer. Maka kata Syekhuddin beliau menyampaikan wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu kita selamat dari keduanya. Dandan ora dandan, berhias tidak berhias semata-mata karena Allah Subhanahu
berangkat ngaji ke sini malam hari ini bukan karena alasan sang para pemuda, karang taruna remaja masjid yang jadi panitianya, bukan karena beliau Bapak Ahmadi anggota dewan, bukan karena Datuk Rioknya, tidak, tapi berangkat peringatan Isra Mi'raj itu yo semata-mata mung kerana Gusti Allah, nyapu umah yo kerana Gusti Allah, nyeboki anak yo kerana Gusti, bukan karena takut dengan suami. Jika ini sudah tertanam, maka insya Allah kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang cinta kita hanya terpaut dengan Allah, berharap ridho Allah. Kemudian kita di samping kita mencari surga ini boleh. Kanggone kita orang-orang awam itu diperbolehkan rajin tadarus, menentuk pahala, dengan dapat pahala dimasukkan Allah ke surga, tidak apa-apa. Tapi kita mudah-mudahan setingkat lebih ada peningkatan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pesan Allah Nabi Muhammad, wa kun ajisan minal khalqi fa inna laysa lahu fi aydihim syai'un. Jadilah engkau orang yang berharap dengan manusia, karena tidaklah aku kasih kekuasaan sedikit pun terhadap manusia. Aduh, cewek, ini ada yang belum berumah tangga, masih gadis-gadis, ada apa enggak? Ada apa enggak? Bagian mana? Iya sih, belakang itu masih gadis-gadis. Itu, ini belum ada nikah ini? Belum? Jawab, belum ya? Belum. Tolong, yang belum nikah, jangan terlalu percaya dengan PHP-nya para pemain hadroh di waktu Mustafa. Leko pancen kendel, leko memang ia berani tidak ngasih harapan apa-apa. Aku seneng kowe, yo makan TKUA, wani orang, yo mas makan langsung. Ini mohon maaf, hentikan berharap kita dengan manusia. Mohon maaf, ini sebentar lagi tahun 2024. Mohon maaf, belum nitip. Sampean semuanya yang warga sini sudah tahu dengan beliau. Sampai sudah tahu dengan beliau. Bagaimana dan kayak apa sudah tahu sampean dengan beliau. Orang kita dewek, beliau orang sini. Tak tahu. Tapi jangan terlalu berharap dengan nanti calon-calon yang lain datang. Hanya sekedar ngomong ini. Pak Inna laysa fi aydihim syai'un. Tidak ada kekuasaan Allah berikan dengan makhluknya satu pun. Jadi jangan terlalu berharap dengan para calon anggota dewan yang besok maju. Mohon maaf Pak Ahmadi, kalau beliau kan sudah terbukti, gitu, sudah terbukti, wis terbukti apa urung jujur sampean. Ojo ngomong di belakang toh, percuma sampean. Jujur terbukti. Alhamdulillah pun. Saya kira kita ngomong beliau ini nanti akan saya keramik jalannya. Tidak usah percaya.